Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Faradila akan menjelaskan tentang ekuivalensi logika. Ekuivalensi sendiri adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua kalimat disebut ekuivalen secara logika bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunannya. Jika P dan Q adalah kalimat yang ekuivalen, maka dituliskan P konjungsi Q. Jika P konjungsi Q, maka Q konjungsi P juga. Dua atau lebih pernyataan majemuk yang mempunyai nilai kebenaran sama disebut ekuivalen logika dengan notasi dua buah pertanyaan majemuk dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran pertanyaannya dan komponen-komponennya. Slide selanjutnya, ekuivalen logis. Kapan dikatakan suatu ekspresi logika ekuivalen logis? 1. Jika kedua ekspresi logika adalah tautologi T dan T pada tabel kebenaran. 2. Jika kedua ekspresi logika adalah kontradiksi F dan F pada tabel kebenaran. 3. Pada kontingen, jika urutan T dan F atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Untuk materi ekuivalen logis, saya telah menyiapkan satu contoh soal. 1. Indah sangat cantik dan peramah. 2. Indah peramah dan sangat cantik. Kedua pernyataan di atas tanpa pikir panjang akan dikatakan ekuivalen atau sama saja. Dalam bentuk ekspresi logikanya dapat ditampilkan sebagai berikut. A. Indah sangat cantik. B. Indah itu ramah. Ekspresi logikanya adalah A konjungsi B atau B konjungsi A. Jika dikatakan kedua ekspresi logik tersebut ekuivalen secara logis, maka dapat dituliskan A konjungsi B ekuivalen B konjungsi A. Ekuivalen logis dari kedua ekspresi logika dapat dibuktikan dengan sebuah tabel kebenaran seperti di slide sekarang. Contoh tabel kebenaran. Karena di sini kita punya indah sangat cantik itu dilambangkan dengan A dan indah itu ramah dilambangkan dengan B. Untuk hukum konjungsi adalah bernilai benar jika keduanya benar, selain itu salah. Karena di baris pertama A dan B itu sama-sama true atau T, maka hasilnya adalah T untuk konjungsi A konjungsi B dan B konjungsi A. Untuk di baris kedua, kenapa false? Karena mengingat lagi hukum dari konjungsi itu adalah bernilai benar jika keduanya benar, selain itu salah. Jadi karena di sini yang true cuman A dan B itu false, maka ini tidak sesuai dengan hukum dari konjungsi. Jadi untuk baris kedua, A konjungsi B atau B konjungsi A adalah false atau tidak benar karena tidak sesuai dengan hukum dari konjungsi. Berikut juga di bagian baris ketiga, yang A false dan yang B itu true. Jadi hasilnya juga sama, tetap false karena tidak memenuhi syarat dari hukum konjungsi. Begitu juga dengan baris selanjutnya dan seterusnya. Ekuivalensi juga mempunyai hukum-hukum. Hukum-hukum ekuivalensi ada 14. Hukum yang pertama adalah hukum komutatif. Hukum yang kedua, hukum asosiatif.
Hukum asosiatif secara keseluruhan harus sama lambang, barulah berlaku. Seperti P konjungsi R konjungsi Q, atau di sini P konjungsi Q konjungsi R. Mereka mempunyai lambang yang sama, makanya hukum asosiatif itu berlaku. 3. Hukum distributif. Hukum distributif sendiri harus beda lambang, atau harus ada satu lambang yang di luar dari kurung, seperti contoh di bawah. Hukum yang keempat, hukum identitas. Hukum identitas hanya berlaku untuk konjungsi dan disjungsi. Yang kelima kita ada hukum ikatan, 6 hukum negasi, 7 hukum negasi ganda, 8 hukum idempoten, 9 hukum De Morgan, 10 hukum absorpsi, 11 hukum negasi T dan F. Maaf, untuk hukum absorpsi mereka haruslah beda lambang, dan yang di luar kurung adalah jawabannya. 12 hukum implikasi, 13 hukum kontraposisi. Kontraposisi adalah penyebab diubah akibat, keduanya menjadi negasi, seperti P Q sama dengan negasi P disjungsi Q. Yang ke-14 atau yang terakhir, kita punya hukum biimplikasi. Dengan adanya hukum-hukum di atas, penyelesaian soal-soal baik yang bersifat tautologi, kontradiksi, dan ekuivalensi logika tidak hanya menggunakan tabel kebenaran, namun juga bisa dengan menggunakan jalan penurunan, yaitu dengan memanfaatkan 14 hukum-hukum ekuivalensi logika tersebut. Untuk contohnya sendiri, saya sudah menyiapkan 2 contoh soal, tapi yang hanya kita bahas adalah 1 contoh soal, karena contoh yang saya berikan bisa dengan mudah kalian mengerti. Contoh yang pertama adalah negasi dalam kurung negasi P konjungsi Q tutup kurung konjungsi dalam kurung P disjungsi Q tutup kurung ekuivalen P. Berikut penyelesaiannya. Untuk soal yang tadi saya bacakan mempunyai hukum De Morgan. Karena negasinya adalah 2, maka untuk di bawah kita menggunakan hukum negasi ganda, karena mereka mempunyai 2 negasi di luar. Maksudnya, 1 di luar, 1 di dalam kurung. Jadi mereka dalam satu baris ini mempunyai 2 negasi. Jadi mereka memakai hukum negasi ganda. Hukum ketiga adalah hukum distributif. Kenapa hukum distributif? Seperti yang saya sebutkan tadi, hukum distributif adalah harus berbeda lambang dan harus ada satu lambang di luar dari kurung. Karena pada soal pertama mereka mempunyai satu lambang di luar kurung, maka akan disebut dengan hukum distributif. Pada baris ketiga kita punya P disjungsi dalam kurung negasi Q konjungsi Q. Berarti ini memakai hukum negasi karena pada Q setelah P itu ada negasi. Untuk baris selanjutnya yang P disjungsi F. P disjungsi F adalah hukum identitas karena hanya berlaku untuk konjungsi dan disjungsi. Untuk hasilnya adalah P karena
Kenapa hasilnya P? Kita ibaratkan seperti P itu adalah T dan F. P atau F. Jadi kita di sini menggunakan hukum disjungsi atau pernyataan proposisi majemuk yang menggunakan operator atau. Hukumnya bernilai salah jika keduanya salah, selain itu benar. Karena P ini kita ibaratkan dengan F, karena P kita ibaratkan dengan T, jadinya T disjungsi F hasilnya adalah T atau true. Jadi P disjungsi F adalah P dan ekuivalensinya terbukti. Begitu juga dengan soal ini. Penjelasannya sama seperti soal sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi ekuivalensi logika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Saya, Fenita Ananda, akan mencoba menjelaskan mengenai materi inverse, converse, dan kontraposisi. Mulai dari pengertiannya, rumus-rumusnya, hingga contoh soal dan pembahasannya. Selamat menyaksikan! Pengertian inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Artinya, kita menambahkan negasi pada setiap sebab maupun setiap akibat pada suatu pernyataan implikasi. Pengertian converse. Converse merupakan kebalikan dari pernyataan suatu implikasi. Artinya, kita mengubah posisi suatu pernyataan yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun sebaliknya, yang semulanya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Pengertian kontraposisi. Kontraposisi merupakan gabungan dari inverse dan converse secara sekaligus. Artinya, kita membalikkan posisi suatu pernyataan implikasi, kemudian menambahkan negasi pada setiap sebabnya dan akibatnya. Perlu diketahui bahwa pada suatu pernyataan implikasi, yang menjadi sebab adalah semua variabel yang ada sebelum lambang implikasi, dan yang menjadi akibat adalah semua variabel yang ada setelah lambang implikasi. Adapun rumus-rumus dasar dari converse, inverse, dan kontraposisi adalah sebagai berikut. Jika kita ingin menginverskan P implikasi Q, maka kita tinggal menambahkan negasi pada suatu sebab, yaitu P, dan pada suatu akibat, yaitu Q. Maka diperolehlah pernyataan negasi P implikasi negasi Q. Begitupun sebaliknya. Jika kita ingin menginverskan negasi P implikasi negasi Q, maka kita tinggal menambahkan negasi pada negasi P dan negasi Q. Maka, menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah pernyataan P implikasi Q. Ketika kita ingin menginverskan Q implikasi P, kita perlu menambahkan negasi pada suatu sebab, yaitu Q, dan pada suatu akibat, yaitu P. Maka, diperolehlah pernyataan negasi Q implikasi negasi P. Begitupun sebaliknya. Jika kita ingin menginverskan negasi Q implikasi negasi P, maka kita harus menambahkan negasi pada negasi Q dan negasi P. Maka, dengan menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah pernyataan Q implikasi P. Ketika kita ingin mengkonverskan P implikasi Q, maka kita harus mengganti posisi P yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi Q yang semulanya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Maka diperolehlah pernyataan Q implikasi P. Begitu pula jika kita ingin mengkonverskan Q implikasi P, maka kita harus merubah posisi Q yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitu pula dengan posisi P yang sebelumnya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Maka diperolehlah pernyataan yaitu P implikasi Q.
Jika kita ingin mengkonverskan negasi P implikasi negasi Q, maka hal yang harus kita lakukan adalah merubah posisi negasi P yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitu pula dengan posisi negasi Q yang semulanya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Maka diperolehlah pernyataan negasi Q implikasi negasi P. Begitupun jika kita ingin mengkonverskan negasi Q implikasi negasi P, maka kita harus mengganti posisi negasi Q yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitu pula dengan posisi negasi P yang sebelumnya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Maka diperolehlah pernyataan yaitu negasi P implikasi negasi Q. Jika kita ingin mengkontraposisikan P implikasi Q, maka kita harus mengganti posisi P yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi Q yang semulanya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Kemudian, kita tambahkan negasi pada setiap sebab dan akibat. Maka, diperolehlah pernyataan negasi Q implikasi negasi P. Begitupun jika kita ingin mengkontraposisikan negasi Q implikasi negasi P, maka kita harus mengganti posisi negasi Q yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi P yang semulanya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Kemudian, kita tambahkan negasi di setiap sebab dan akibatnya. Maka, dengan menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah pernyataan P implikasi Q. Jika kita ingin mengkontraposisikan Q implikasi P, maka kita harus merubah posisi Q yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi P yang semulanya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Kemudian, kita tambahkan negasi pada setiap sebab dan akibatnya. Maka, diperolehlah pernyataan negasi P implikasi negasi Q. Begitu pula jika kita ingin mengkontraposisikan negasi P implikasi negasi Q, maka kita harus mengganti posisi negasi P yang semulanya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi negasi Q yang semulanya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Kemudian, kita tambahkan negasi pada setiap sebab dan akibatnya. Maka, dengan menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah pernyataan Q implikasi P. Oke, agar lebih paham, mari kita langsung ke contoh soalnya. Soal pertama, jika V habis dibagi 8, maka V habis dibagi 4 dan V habis dibagi 2. Maka, tentukan inverse, converse, dan kontraposisinya. Untuk mempermudah menyelesaikan persoalan di atas, langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan cara merubah setiap kalimat yang ada ke dalam sebuah variabel. Maka, diperolehlah P sama dengan V habis dibagi 8, Q sama dengan V habis dibagi 4, dan R sama dengan V habis dibagi 2. Maka, diperolehlah pernyataan P implikasi Q dan R. Jika kita ingin menginverskan pernyataan di atas, maka kita tinggal menambahkan negasi pada setiap sebab yaitu P dan pada setiap akibat yaitu Q dan R. Maka diperolehlah pernyataan negasi P implikasi negasi Q dan R. Atau dalam kalimatnya, jika V tidak habis dibagi 8, maka tidak benar V habis dibagi 4 dan V habis dibagi 2. Jika kita ingin mengkonverskan pernyataan di atas, kita harus merubah posisi P yang sebelumnya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi Q dan R yang sebelumnya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Maka diperolehlah pernyataan Q dan R implikasi P. Atau dalam kalimatnya, jika V habis dibagi 4 dan V habis dibagi 2, maka V habis dibagi 8. Ketika kita ingin mengkontraposisikan pernyataan di atas, maka kita harus membalikan posisi P yang sebelumnya berada di sebab, kini di akibat.
Begitupun dengan posisi Q dan R yang sebelumnya berada di akibat, kini menjadi sebab. Kemudian, kita tambahkan negasi pada sebab dan akibat. Maka, diperolehlah pernyataan negasi Q dan R implikasi negasi P. Atau, dalam kalimatnya, tidak benar jika V habis dibagi 4 dan V habis dibagi 2, maka V habis dibagi 8. Soal kedua, jika harga mobil tidak naik, maka tidak mungkin harga pajak dan harga BBM naik. Maka, tentukan inverse, converse, dan kontraposisinya. Untuk mempermudah menyelesaikan persoalan di atas, langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan cara merubah setiap kalimat yang ada ke dalam suatu variabel. Maka, diperolehlah pernyataan P sama dengan harga mobil naik, Q sama dengan harga pajak naik, dan R sama dengan harga BBM naik. Maka, diperolehlah pernyataan negasi P implikasi negasi Q dan R. Jika kita ingin menginverskan pernyataan di atas, kita tinggal menambahkan negasi pada sebab yaitu negasi P dan pada akibat yaitu negasi Q dan R. Maka, diperolehlah pernyataan negasi-negasi P implikasi negasi-negasi Q dan R. Atau, dengan menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah P implikasi Q dan R. Atau, dalam kalimatnya, jika harga mobil naik, maka harga pajak naik dan harga BBM naik. Jika kita ingin mengkonverskan pernyataan di atas, kita harus merubah posisi negasi P yang sebelumnya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan negasi Q dan R yang sebelumnya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Maka, diperolehlah pernyataan negasi Q dan R implikasi negasi P. Atau, dalam kalimatnya, tidak mungkin jika harga pajak naik dan harga BBM naik, maka harga mobil tidak naik. Jika kita ingin mengkontraposisikan pernyataan di atas, maka kita harus membalikkan posisi negasi P yang sebelumnya berada di sebab, kini di akibat. Begitu juga dengan posisi negasi Q dan R yang sebelumnya berada di akibat, kini berubah menjadi sebab. Kemudian, kita tambahkan negasi pada sebab dan akibatnya. Maka, diperolehlah pernyataan negasi-negasi Q dan R implikasi negasi-negasi P. Atau, dengan menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah Q dan R implikasi P. Atau, dalam kalimatnya, jika harga pajak naik dan harga BBM naik, maka harga mobil naik. Soal ketiga, negasi P dan Q implikasi negasi R atau P. Maka, tentukan inverse, converse, dan kontraposisinya. Jika kita ingin menginverskan pernyataan di atas, kita tinggal menambahkan negasi pada sebab yaitu negasi P dan Q, serta pada akibat yaitu negasi R atau P. Maka, diperolehlah pernyataan negasi-negasi P dan Q implikasi negasi-negasi R atau P. Atau, dengan menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah pernyataan P atau negasi Q implikasi R dan negasi P. Jika kita ingin mengkonverskan pernyataan di atas, kita harus merubah posisi negasi P dan Q yang sebelumnya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi negasi R atau P yang sebelumnya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Maka, diperolehlah pernyataan negasi R atau P implikasi negasi P dan Q. Ketika kita ingin mengkontraposisikan pernyataan di atas, maka kita harus membalikkan posisi negasi P dan Q yang sebelumnya menjadi sebab, kini menjadi akibat. Begitupun dengan posisi negasi R atau P yang sebelumnya menjadi akibat, kini menjadi sebab. Kemudian, kita tambahkan negasi pada sebab dan akibatnya. Maka, diperolehlah pernyataan negasi-negasi R atau P implikasi negasi-negasi P dan Q. Atau, dengan menggunakan hukum De Morgan, diperolehlah pernyataan R dan negasi P implikasi P atau negasi Q. Nama saya Rasyafina. Saya akan menjelaskan tentang materi validasi argumen. Validasi argumen atau juga yang disebut dengan validitas argumen adalah sebuah pengukuran atau pembuktian argumen
di mana sebuah kesimpulan dan hipotesa bernilai benar, maka argumen tersebut disebut valid. Argumen itu adalah kumpulan kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pernyataan akhir, atau juga yang disebut dengan kesimpulan yang disimpulkan dari beberapa fakta atau premis. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan hipotesa dan premis? Hipotesa adalah kumpulan dari beberapa premis atau fakta, sedangkan premis itu kumpulan proposisi atomik atau majemuk yang berisi fakta. Seperti contoh kalimat ini, ada jenis makhluk hidup berkaki dua. Semua makhluk adalah makhluk hidup. Dengan demikian, semua manusia berkaki dua. Pada kalimat ini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa memberi simbol logikanya bahwa kalimat A adalah ada jenis makhluk hidup berkaki dua. Kalimat B, semua makhluk adalah makhluk hidup. Dan kalimat C, dengan demikian semua manusia berkaki dua. Dalam kalimat ini kita bisa menentukan bahwa kalimat A adalah premis 1, kalimat B adalah premis 2, dan kalimat C itu adalah premis kesimpulan, di mana premis 1 dan premis 2 adalah hipotesa. Hipotesa adalah kumpulan dari beberapa premis. Ada beberapa cara untuk menentukan validitas argumen. Kita dapat menggunakan cara yang pertama bisa menentukan dengan menggunakan tabel kebenaran, yang kedua menentukan dengan cara menggunakan strategi pembalikan, yang ketiga menentukan dengan cara menggunakan hukum-hukum inferensi logika, dan yang keempat menentukan dengan cara menggunakan operasi model. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan tentang pembuktian validitas argumen dengan menggunakan tabel kebenaran, dan cara pembuktian lainnya akan dilanjutkan setelah pembahasan ini oleh teman-teman saya. Menentukan validitas argumen dengan menggunakan tabel kebenaran. Apa sih yang dimaksud dengan tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah suatu tabel untuk membuktikan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran dari gabungan proposisi-proposisi sederhana. Menentukan tabel kebenaran dengan menggunakan hukum-hukum dari operator logika, di mana konjungsi atau yang disebut dengan dan itu hukumnya bernilai benar jika keduanya benar. Yang kedua, disjungsi atau yang disebut dengan hubungan ataunya, proposisi atau hukumnya bernilai salah jika keduanya salah. Yang ketiga, implikasi sebab akibat, hukumnya bernilai salah jika penyebab benar akibat salah. Dan yang keempat, biimplikasi, jika dan hanya jika, hukumnya bernilai benar jika keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Dan yang kelima adalah negasi. Negasi adalah makna kebalikan dari proposisi tersebut. Dengan catatan, jika tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, maka argumen tersebut valid. Jika tidak, maka tidak valid atau invalid. Tautologi itu adalah nilai akhir dari tabel kebenarannya yang bernilai benar atau true semua. Argumen yang ada diubah akan menjadi pernyataan kondisional yang berkoreksi ponden dengan argumen tersebut, yaitu dengan cara kita mengkonjungsikan premis-premis, kemudian hasilnya diimplikasikan dengan premis kesimpulan. Ada 5 tahapan untuk membuktikan kevalidan sebuah argumen pada tabel kebenaran. Yang pertama, menentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat. Yang kedua, membuat tabel kebenaran. Yang ketiga, mencari baris kritis pada tabel kebenaran, di mana baris kritis adalah baris hipotesa atau baris premis-premis yang bernilai benar atau true. Yang keempat, menentukan argumen pada kalimat tersebut dengan ketentuan jika baris kritis dan premis kesimpulan bernilai benar, maka argumen tersebut valid. Namun, jika baris kritis dan premis kesimpulan bernilai salah, maka argumen tersebut invalid. Contoh soal pertama, Agus ada di Indonesia atau Korea? Agus tidak ada di Indonesia, jadi Agus ada di Korea. Syarat-syarat kevalidannya yang pertama, yang menentukan hipotesa dan kesimpulan dari kalimat tersebut, di mana kita akan memberikan simbol logika dulu dalam kalimat tersebut, bahwa P sama dengan Agus ada di Indonesia, Q Agus ada di Korea. Maka kita bisa menentukan hipotesa, yaitu kumpulan dari premis-premisnya,
bahwa premis 1, Agus ada di Indonesia atau Korea, premis 2, Agus ada di Indonesia, dan premis kesimpulan yaitu jadi Agus ada di Korea. Bagaimana kita hubungkan dengan operator logikanya? P atau Q, premis 2 negasi P, ingkaran dari P, dan premis kesimpulan sama dengan Q. Dan kita bisa simpulkan atau kita menjadikan pernyataan kondisionalnya yaitu dengan P atau Q dan negasi P implikasi Q. Syarat atau tahap yang kedua yaitu membuat tabel kebenaran, di mana pada kalimat ini ada dua simbol P dan Q. Nah, untuk menentukan tabel kebenaran yaitu rumusnya 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya simbol pada kalimat tersebut. Kalimat ini ada dua simbol, P, Q. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti kita akan membuat 4 baris pada setiap tabelnya. Di mana tabelnya yang kita akan cari, P, Q, negasi P, P atau Q, P atau Q dan negasi P, P atau Q dan negasi P implikasi Q. Cara untuk menentukan nilai pada tabel tersebut, di mana P dan Q, P, T, T, F, F, maksud T itu adalah true, F itu false, Q, T, F, T, F. Negasi P, kebalikan dari P, P atau Q, hubungan antara P, Q, yaitu dengan memakai operator logika disjungsi, di mana disjungsi yaitu hukumnya bernilai salah jika keduanya salah. Maka kita akan melihat dari P dan Q, jika P, F, dan Q-nya nilainya F, maka P atau Q akan bernilai F. Dan kolom yang P atau Q dan negasi P, gabungan dari tabel P atau Q dan negasi P, di mana menggunakan hukum operator logika konjungsi yaitu dan, hukumnya adalah bernilai benar jika keduanya benar. Jika P atau Q, tabel P atau Q bernilai true dan negasi P bernilai true, maka akan menghasilkan true. Dan kolom yang terakhir, P atau Q dan negasi P implikasi Q, di mana hukum implikasi adalah bernilai salah jika penyebab benar akibat salah. Nah, jika tabel P atau Q dan negasi P bernilai benar dan tabel Q bernilai salah, maka akan menghasilkan false atau F. Jika tabelnya tidak bernilai benar sebabnya dan akibatnya tidak bernilai salah, maka nilainya akan bernilai true atau T. Syarat yang ketiga yaitu kita mencari baris kritis pada tabel kebenarannya, di mana baris kritis itu adalah baris yang semua hipotesanya bernilai benar. Di sini premis satunya P atau Q, premis duanya negasi P, dan premis kesimpulannya adalah Q. Berarti hipotesa adalah kumpulan dari beberapa premis, di mana di sini ada dua premis yaitu premis 1 dan premis 2, dan kita akan mencari kolom P atau Q sebagai premis 1, negasi P sebagai premis 2. Kita akan mencari baris kritisnya, di mana ada baris yang dua-duanya itu bernilai benar. Nah, di situ ada di baris ketiga, true, true. Berarti baris kritis pada tabel kebenaran ini ada di baris ketiga. Syarat yang keempat yaitu kita menentukan argumennya dengan ketentuan jika baris kritis dan premis kesimpulannya bernilai benar, maka argumen tersebut valid. Dan sekarang kita akan menentukan apakah argumen ini valid dengan cara kita tentukan dari baris kritis, dan di baris kritis itu kita menentukan di premis kesimpulan, di mana jika premis kesimpulan itu bernilai true, maka argumen tersebut valid. Namun jika tidak, maka argumen tersebut invalid atau tidak valid. Dan di sini baris ketiga, yaitu di baris kritisnya, premis kesimpulan bernilai true, maka argumennya adalah valid. Pada pernyataan kondisionalnya, P atau Q dan negasi P negasi implikasi Q, di situ dalam keseluruhan yaitu bernilai true, maka itu adalah tautologi, di mana tautologi ini adalah syarat sebagaimana argumen ini valid. Berarti kesimpulannya argumen ini valid dan baris kritis pada tabel kebenaran ini yaitu terletak pada baris ketiga. Soal yang kedua,
premis 1 sama dengan P implikasi Q dan negasi R, premis 2 negasi R, dan premis kesimpulannya adalah P dan R. Jadi di sini sudah ditentukan hipotesa, sudah ditentukan premis kesimpulannya. Maka kita bisa langsung ke tahap yang kedua, yaitu membuat tabel kebenarannya. Di mana di sini ada 3 simbol logikanya, yaitu P, Q, R. Berarti ada 3. Nah, seperti rumus yang di soal yang pertama tadi, untuk membuat tabel kebenaran yaitu dengan rumus 2 pangkat N, banyaknya simbol logika, di mana simbol logikanya di sini ada 3, jadi 2 pangkat 3 8, maka kita akan membuat 8 baris setiap tabelnya. Di sini ada P, Q, R, negasi R, P implikasi Q dan negasi R, P dan Q, P implikasi Q. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk mencari di mana premis 1, di mana premis 2, dan di mana premis kesimpulannya. Di sini P bernilai T, 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 F, 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 F. Q-nya T, T, F, F, T, T, F, F. Dan R-nya T, F, T, F, T, F, T, F. Untuk negasi R, kebalikan dari tabel R. Dari TF menjadi FT, 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 FT. Dan P implikasi Q dan negasi R itu sebenarnya gabungan dari tabel P implikasi Q dan tabel negasi R. Nah, sebelum itu kita harus membuat dulu tabel P implikasi Q, di mana hukum implikasi yaitu bernilai salah jika penyebabnya benar dan akibatnya salah dari tabel P dan Q. Dan tabel P dan Q, di mana P dan Q ini juga termasuk premis kesimpulan yang ada di tabel di kalimatnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari baris kritis pada tabel kebenaran ini, di mana sudah ditentukan bahwa premis 1 yaitu P implikasi Q dan negasi R, premis 2 negasi R, dan premis kesimpulan P dan Q. Nah, untuk menentukan baris kritis di sini adalah baris yang mana baris hipotesanya itu bernilai benar. Jadi baris hipotesa berarti hubungan antara beberapa premis yang ada di tabel kebenaran ini. Nah, pada tabel kebenaran ini ada premis 1 dan premis 2. Jadi premis 1-nya dan premis 2 di mana baris yang bernilai yang sama-sama bernilai true. Jadi di sini ada di baris 2, 6, dan 8. Dan yang keempat kita menentukan argumennya, di mana seperti yang saya katakan tadi dengan ketentuan jika baris kritis dan premis kesimpulan itu sama-sama bernilai true, maka argumen tersebut valid. Namun jika kebalikannya, maka argumen tersebut invalid. Kita lihat di sini bahwa garis kritisnya pada 2, 6, dan 8. Jadi 2, 6, dan 8 kita lihat di sampingnya, yaitu di daerah premis kesimpulan. Apakah baris kritis sama dengan hasil dari premis kesimpulan di baris 2, 6, dan 8? Berarti kesimpulannya pada soal yang kedua ini baris kritisnya terletak pada 2, 6, dan 8, dan argumen pada kalimat ini tidak valid dikarenakan baris kritisnya tidak sama dengan nilai premis kesimpulannya, atau premis kesimpulannya bernilai false atau F. Soal yang ketiga, jika Tono pergi kuliah, maka Tini juga pergi kuliah. Jika Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Dengan demikian, jika Tono pergi kuliah atau Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Kita misalkan dalam simbol logika pada kalimat tersebut, di mana A. Tono pergi kuliah, B. Tini pergi kuliah, C. Siska tidur. Dan menyimpulkan pada kalimat itu bahwa premis satunya A implikasi B, premis 2 C implikasi B, premis kesimpulan A atau C implikasi B. Gabungan pada kalimat itu kita umpamakan simbolnya R, yaitu A implikasi B dan C implikasi B implikasi A atau C implikasi B. Tahap yang kedua yaitu menggunakan tabel kebenaran, di mana kita membuat tabelnya yaitu A, B, C, A implikasi B, C implikasi B, P. P itu adalah premis kesimpulannya, A atau C, Q, R. R ini gabungan antara premis 1, premis 2, dan premis kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita menentukan baris kritisnya, di mana
premis 1 dan premis 2 baris yang bernilai true, yaitu di baris 1, 3, 4, 7, dan 8. Dan kita melihat bahwa kolom R, yaitu gabungan antara premis 1, premis 2, premis 3, itu semua nilainya adalah true. Maka ini adalah tanda-tanda bahwa tabel kebenaran ini berargumen valid. Maka kesimpulannya, baris kritis pada tabel kebenaran soal yang ketiga ini yaitu 1, 3, 4, 7, dan 8, dan argumen tersebut valid. Saya akan membahas materi selanjutnya tentang strategi pembalikan. Strategi pembalikan dilakukan dengan cara menyalahkan kesimpulan dan argumen, yakni 1. Menegasikan kesimpulan, 2. Memberi nilai F. Materi strategi pembalikan ini sama langkah-langkahnya seperti validasi argumen. Bedanya hanya kesimpulan dinegasikan, maka argumen tersebut akan valid. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat, lalu membuat tabel kebenaran, kemudian mencari baris kritis, dan terakhir adalah menentukan argumen dari kesimpulan kalimatnya. Syarat strategi pembalikan yaitu menegasikan kesimpulan dan kesimpulannya harus bernilai F. Jika kesimpulan bernilai T, maka argumen tersebut invalid atau tidak valid. Contoh soal yang pertama, premis 1-nya P implikasi Q, premis 2-nya negasi P, kesimpulannya negasi Q. Kesimpulan ini dinegasikan menjadi Q. Lalu setelahnya menentukan tabel kebenaran. Tabel kebenarannya seperti yang tergambar di sini. Lalu setelah melihat tabel kebenaran, carilah baris kritis. Baris kritisnya terdapat pada baris yang ketiga dan 4. Maka argumen ini valid. Contoh soal yang kedua, menentukan premis 1, premis 2, kesimpulan dan negasi dari kesimpulan. Selanjutnya menggambar tabel kebenaran. Lalu isi tabel kebenaran dan carilah baris kritis. Cara mencari baris kritisnya yaitu melihat hasil dari P1 dan P2. Dalam tabel kebenaran ini, P1 dan P2 bernilai true pada baris ke-7 dan 8, maka argumen ini valid. Contoh soal nomor 3, langkahnya sama, menentukan premis 1, premis 2, kesimpulan dan negasi dari kesimpulan. Lalu gambarlah tabel kebenaran. Carilah baris kritis di tabel kebenaran ini. Cara menentukan baris kritis, lihatlah hasil dari P1 dan P2. Di tabel ini, baris kritis terdapat pada garis kedua, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, argumen di atas dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan membahas tentang inferensi logika. Inferensi adalah penarikan kesimpulan yang melibatkan pernyataan tunggal atau majemuk yang saling berhubungan, di mana pernyataan-pernyataan tersebut telah diketahui kebenarannya. Nah, di sini langsung saja kita membahas tentang metode-metode inferensi logika atau modus, yaitu metode-metode yang dipakai untuk penarikan kesimpulan. Ada 8 metode yang akan kita bahas di sini. Yang pertama akan kita bahas yaitu modus ponen. Argumen ini memiliki 2 premis atau hipotesis. Premis pertama adalah jika P maka Q. Premis kedua adalah bahwa P. Premis-premis ini bernilai benar. Dari kedua premis dapat secara logis disimpulkan bahwa Q juga benar. Sebagaimana contoh, yaitu jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini hujan, jadi kesimpulannya yaitu jalanan basah. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Metode kedua adalah modus tollens. Argumen ini memiliki 2 premis. Premis yang pertama adalah pernyataan jika maka. Misalnya bahwa jika P maka Q. Premis kedua adalah negasi Q. Di kedua premis dapat secara logis menyimpulkan bahwa bukan kasus P. Argumen ini dinyatakan valid. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, premis pertamanya, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Premis keduanya, jalanan tidak basah. Maka kesimpulannya yaitu hari ini tidak hujan.
Begitu juga dengan contoh yang kedua, jika Bento adalah ayam, maka ia adalah seekor unggas. Premis yang keduanya, Bento adalah bukan unggas. Jadi kesimpulannya, Bento bukan ayam. Begitu juga dengan contoh yang ketiganya. Premis yang pertama, jika hari tidak hujan, maka kami akan pergi ke taman. Premis keduanya, kami tidak akan pergi ke taman. Kesimpulannya yaitu hari hujan. Modus yang ketiga ialah silogisme disjungtif. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua hipotesis dan sebuah kesimpulan pada silogisme disjungtif. Hipotesis yang pertama adalah kalimat disjungsi, sedangkan hipotesis kedua adalah negasi dari sebagian proposisi penyusun hipotesis pertama. Kesimpulannya adalah proposisi dari hipotesis pertama yang tidak dinegasi oleh hipotesis kedua. Prinsip dasar silogisme disjungtif adalah kenyataan bahwa apabila kita diperhadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan, misalnya A atau B, sedangkan kita tidak memilih A, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah memilih B. Sebagaimana contoh, jika saya ditanyai oleh seorang penjual warung, kamu minum es jeruk atau es teh? Dan orang yang ditanya tersebut harus memilih, sedangkan ia tidak suka es jeruk, pastilah ia memilih es teh. Silogisme disjungtif ada dua macam. Yang pertama, silogisme disjungtif dalam arti sempit. Contohnya, premis yang pertama, Adi berlari atau tidak berlari. Premis keduanya, ternyata Adi berlari. Jadi, premis kesimpulannya, Adi bukan tidak berlari. Yang kedua, silogisme disjungtif dalam arti luas. Contohnya, premis yang pertama, Rania menjadi pramugari atau peneliti. Premis keduanya, ia adalah pramugari. Jadi, premis kesimpulannya, ia bukan peneliti. Modus keempatnya yaitu silogisme hipotesis. Argumen silogisme hipotesis terdiri dari dua buah hipotesis dan sebuah kesimpulan. Hipotesis yang pertama adalah P maka Q, hipotesis kedua adalah Q maka R. Sedangkan kesimpulannya adalah P maka R. Prinsip silogisme hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi jika implikasi P maka Q dan Q maka R keduanya bernilai benar, maka implikasi P maka R bernilai benar pula. Sebagaimana contoh, mari kita lihat. Premis pertamanya, jika Budi rajin belajar, maka dia dapat mengerjakan soal ujian. Premis keduanya, jika Budi dapat mengerjakan soal ujian, maka dia akan lulus. Jadi premis kesimpulannya yaitu jika Budi rajin belajar, maka dia akan lulus. Selanjutnya, dilema. Sekarang kita perhatikan argumen berikut. P atau Q, P maka R, Q maka R. Maka kesimpulannya adalah R. Kadang-kadang dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung atau, masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kesimpulan dapat diambil. Sebagaimana contohnya, premis pertamanya, nanti malam Andi mengajak saya nonton atau mentraktir saya makan. Premis keduanya, jika Andi mengajak saya menonton, maka saya akan senang. Premis ketiganya, jika Andi mengajak saya makan di restoran, maka saya akan senang. Jadi premis kesimpulannya yaitu, jadi nanti malam saya akan senang. Selanjutnya, penyederhanaan konjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan penghubung dan,
kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Penyempitan kalimat ini merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif yang merupakan perluasan kalimat. Contohnya, Lina menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Jadi, Lina menguasai bahasa Inggris. Kedua kesimpulan itu benar, karena walaupun kita tidak menyebutkan semua kemampuan bahasa Lina, tetapi faktanya adalah Lina menguasai bahasa yang kita simpulkan tersebut. Berikutnya ialah penambahan disjungtif. Penambahan disjungtif adalah argumen yang terdiri dari sebuah hipotesis dan sebuah kesimpulan. Hipotesisnya adalah P, kesimpulannya adalah P atau Q. Didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung atau. Alasannya adalah karena penghubung atau bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Contohnya, Ani suka jeruk. Argumen ini bernilai benar. Kalimat tersebut tetap bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung atau. Contoh lainnya, Rara adalah siswa SMA. Kesimpulan di bawahnya, Rara adalah siswa SMA atau SMP. Berikutnya adalah konjungsi. Jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan dan atau konjungsi juga bernilai benar. Contohnya, premis pertamanya, Bobby memakai topi. Premis keduanya, Bobby memakai kacamata. Dan premis kesimpulannya, Bobby memakai topi dan kacamata. Begitu juga contoh keduanya, yaitu Bambang mengambil mata kuliah pengantar jaringan, Bambang mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, Bambang mengambil mata kuliah pengantar jaringan dan mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Juina Mustakfirah dengan NIM 2107050772. Setelah kawan-kawan menyimak materi penjelasan sebelumnya, sekarang saya akan membahas materi tentang operasi model. Operasi model. Teknik ini berusaha mencari premis-premis dan kesimpulan bernilai true, sehingga hasilnya pasti true, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Akan tetapi, karena nilainya true diperoleh dari berbagai bidang kemungkinan, maka digunakan strategi pembalikan dan menjadi kontur model. Misalkan premis-premisnya bernilai true dan kesimpulannya bernilai false. Jika terpenuhi, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Adapun tahapan-tahapan atau syarat untuk menentukan validasi pada operasi model adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, kita harus menganggap bahwa setiap argumen pada operasi model bernilai valid. Selanjutnya, kita memisalkan PK atau premis kesimpulan bernilai false. Kemudian, kita menentukan satu persatu nilai dari hipotesanya. Lalu tahapan terakhir kita menentukan suatu argumen tersebut valid atau invalid dengan pembuktian jika premis kesimpulan dan salah satu hipotesanya bernilai false, maka argumen tersebut dikatakan valid. Namun jika premis kesimpulan bernilai false tetapi nilai dari hipotesanya tidak bernilai demikian, maka argumen tersebut dikatakan invalid. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. P1 atau premis 1 A implikasi B, premis 2 A, sedangkan premis kesimpulan atau PK B. Untuk mencari jawabannya, kita harus melakukan tahapan-tahapan. Langkah pertama atau tahap pertama, kita menganggap setiap premis itu bernilai true. Selanjutnya, kita memisalkan PK atau premis kesimpulan bernilai false.
Kemudian, kita menentukan satu persatu nilai dari hipotesanya. Untuk memudahkan, kita lihat dulu baris paling sederhana, yaitu ada di baris premis 2. Nilai hipotesa dari premis 2, A, equivalent true. Values atau nilai A, equivalent true. Selanjutnya, premis 1, A, implikasi B, equivalent true. Nilai A, true, implikasi dengan nilai B, false, equivalent false. Langkah terakhir adalah menentukan validalitas argumen. Argumen tersebut merupakan argumen yang valid karena ketika PK diberi nilai salah, membuat hipotesa bernilai salah. Note, jika kita misalkan PK bernilai false, maka wajib ada salah satu premis yang bernilai false. Contoh kedua, premis 1, P implikasi Q. Premis 2, P. Sedangkan PK atau premis kesimpulan negasi Q. Untuk penyelesaiannya, kita harus melalui tahap-tahap. Tahap yang pertama, kita harus menganggap semua argumen itu valid. Selanjutnya, kita memisalkan PK atau kesimpulan bernilai false. PK negasi Q equivalent false, sedangkan nilai dari Q equivalent true. Selanjutnya, menentukan nilai dari hipotesa. Untuk memudahkan, lihat dulu baris yang paling sederhana, yaitu baris di premis 2. Premis 2, P equivalent true. Values atau nilai P equivalent true. Kemudian, hipotesa dari premis 1, P implikasi Q equivalent true. Nilai dari P yaitu true, implikasi dengan nilai dari Q yaitu true juga, maka ekuivalennya bernilai true. Langkah terakhir, menentukan validalitas argumen. Argumen tersebut merupakan argumen invalid, karena PK-nya benar-benar bernilai salah, sehingga tidak memenuhi syarat suatu argumen menjadi valid. Contoh ketiga, premis 1, A implikasi dengan negasi C implikasi B. Premis 2, A implikasi negasi C. Sedangkan PK atau premis kesimpulannya A negasi B. Penyelesaiannya, langkah pertama, menganggap semua argumen itu valid. Langkah kedua, memisalkan premis kesimpulan bernilai false. Salah satu cara untuk menentukan PK-nya bernilai false yaitu kita harus membuat nilai dari A itu true dan nilai dari B itu false, karena itu hukum implikasi bernilai salah jika penyebab benar, akibatnya yang salah. Langkah ketiga, menentukan nilai hipotesa. Untuk memudahkan, lihat dulu baris yang paling sederhana, yaitu ada di baris premis 2. A implikasi negasi C equivalent true. Nilai dari A itu true, implikasi dengan nilai dari C yaitu true juga, equivalent true. Muncul maka terdapat nilai baru yaitu values atau nilai dari C yaitu bernilai false. Kemudian P1, A implikasi negasi C implikasi B equivalent true. Nilai dari A itu true, implikasi negasi C itu true juga, implikasi B itu false, equivalent true. Maka di sini negasi C implikasi B itu bernilai false karena hukum implikasi bernilai salah jika penyebab benar akibat salah. Jadi, premis 1 itu bernilai false. Langkah terakhir menentukan validalitas argumen tersebut. Argumen tersebut merupakan argumen valid karena ketika PK-nya diberi nilai salah, membuat hipotesanya juga bernilai salah. Contoh soal keempat, premis 1, P implikasi Q, premis 2, R implikasi Q, PK-nya P atau R implikasi Q. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, menganggap semua argumen bernilai valid. Langkah kedua, memisalkan PK bernilai false. Karena pada contoh menggunakan operator atau, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi. Langkah ketiga, mencari nilai dari hipotesa. Karena pada langkah kedua banyak kemungkinan yang terjadi, maka kita pilih salah satu.
sampai ada salah satu premis yang bernilai false. Kita pilih saja yang nomor 1. Nilai hipotesa dari premis 2, R implikasi Q, ekuivalen true. Nilai dari R itu true, implikasi dengan nilai dari Q yaitu false, ekuivalennya false. Selanjutnya, nilai hipotesa dari premis 1, P implikasi Q, ekuivalen true. Nilai dari P itu true, implikasi dengan nilai dari Q yaitu false, ekuivalennya false. Langkah terakhir, menentukan validalitas argumen tersebut. Argumen tersebut merupakan argumen yang valid karena ketika PK diberi nilai salah, membuat hipotesanya bernilai salah.